tugas uji kinerja PPG Transformasi batch kedua Guru PAI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa bertemu ya di kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang alhamdulillah di pertemuan kita hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, sebelum kegiatan dimulai, kita sama-sama membaca doa ya. Kita berdoa dengan khusyuk ya. Jadi silakan nanti dipimpin oleh Rizky. Ya, silakan Rizky pimpin doa dulu terlebih dahulu. Kita sama-sama membaca doa menuntut ilmu. Silakan Rizky. Sudah siap, gerak. Sebelum belajar, alhamdulillahnya kita berdoa. Berdoa, mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Nah, hari ini Ibu lihat kalian semuanya hadir semua? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan ya sehingga kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Oke, silakan dipersiapkan dulu buku-buku dan alat tulisnya yang nanti dipergunakan ya ketika kegiatan pembelajaran. Silakan. Oke, terima kasih yang sudah menyiapkan. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Yang mana materi berikutnya ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Coba ada yang masih ingat tidak materi sebelumnya itu apa? Oke, coba Jibril materi berikutnya. Materi sebelumnya apa? Menuntut ilmu. Oke, makasih ya. Nah, apa itu menuntut ilmu? Masih ingat? Apa itu menuntut ilmu? Coba. Menuntut ilmu adalah, silakan Isni. Menuntut ilmu adalah kewajiban umat muslim. Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Oke, terima kasih Gisni. Nah, menuntut ilmu itu karena ada salah satu hadis ya yang menyatakan bahwa thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin ya, di mana menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap umat muslim ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, apa itu ilmu? Ilmu itu adalah segala sesuatu yang kita pelajari dari awalnya tidak bisa menjadi bisa, dari awalnya tidak tahu dan menjadi tahu gitu. Nah, apalagi kita sebagai seorang muslim ya, yang namanya ilmu itu adalah wajib. Nah, sekarang menuntut ilmu itu berkaitan dengan materi kita yang berikutnya. Materi kita yang berikutnya adalah meyakini hari akhir dengan mawas diri. Apa kaitannya? Yang namanya ilmu yang kita pelajari selama di dunia itu adalah akan dipertanggungjawabkan. Apalagi ilmu-ilmu kita yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari dan seterusnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Nah, karena materi kita hari ini tentang hari akhir ya,
Ibu mau menanyakan dulu ke kalian. Kira-kira nih pertanyaan yang Ibu tampilkan di layar. Nah, bisa disimak? Bisa disimak? Bisa. Nah, ada yang mau membacakan? Silahkan Rizky Ilham, bacakan. Jika besok adalah hari terakhir kita hidup, Ya, terus? apa yang akan kita lakukan hari ini? Nah, dari pertanyaan itu ya, jika hari sekarang ya, hari terakhir ya, apa yang akan kita lakukan? Ya, silakan dipikirkan satu kata aja ya, dan nanti satu kata atau kalimat ya. Dan ibu akan membagikan satu kertas ini, lalu kamu tuliskan jawabannya. Kira-kira kalian mau melakukan apa? Tuh, ya silakan dituliskan jawabannya. Oke. Ya. Silakan dipikirkan satu kata atau kalimat aja kalian mau ngapain. Udah semua ya? Sebelah sini. Oke, silakan diisi sesuai dengan yang kalian pikirkan. Ya, silakan diisi. Bagaimana? Sudah terbayang jawabannya? Jika hari ini ya, hari terakhir, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Sedangkan hari esok itu sudah tidak ada lagi. Tuh, dipikirkan. Silahkan dipikirkan apa jawabannya. Sudah semuanya? Oke. Sudah? Ya, silakan nanti dikumpulkan. Oke. Coba terbayang tidak bagaimana jika besok itu adalah hari terakhir kita. Ya. Sudah kita dapat apa gitu selama hidup di dunia ini? Ya. Apakah kita sudah siap dengan kehidupan berikutnya atau belum? Ya. Jadi kalau belum, kesempatan kita hanya satu hari lagi, ya. Apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan kita supaya nanti di kehidupan berikutnya kita enak? Ya. Oke, sudah? Ya. Silakan Rianti jawabannya dibacakan. Meminta maaf kepada semua orang yang pernah kita sakiti. Oke. Faris? Sobat, Tobatnya dari apa? Faris pernah berbuat kesalahan? Pernah. Yang seperti apa? Berbohong. Apalagi? Apalagi? Masih banyak ya?
dosa. Apabila kita masih pernah berbohong, ya, berarti harus berperilaku jujur, ya. Untuk Alma juga, ya. Tadi Alma apa jawabannya? Ya, menjalankan ibadah ya dengan khusyuk, dengan bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita masih asal-asalan. Nah, dari yang barusan kalian catatkan ya, bisa diambil nih salah satu kata. Nah, yang menjadi harapan kita di masa yang akan datang ya. Yang mana nih? Yakinlah bahwa ada kehidupan setelah akhirat ya, setelah akhirat ya, hari akhir. Di mana nih itu akan menjadi titik pertanggungjawaban kita semua ya. Segala perilaku kita, perbuatan kita ya, itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi, sudahkah kita siap menghadapinya? Belum ya. Maka kalau kita dikasih kesempatan harus memanfaatkan sebaik-baiknya ya, karena segala hal yang kita lakukan di dunia itu, dari hal kecil sampai hal terbesar, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan ya. Nah, itu untuk cerita-cerita yang barusan kalian sebutkan ya. Mudah-mudahan itu bisa apa istilahnya, membuat kita menjadi lebih menjalankan ibadah lagi kepada Allah dengan baik ya. Terus lebih berbuat perilaku yang baik-baik juga ya, yang suka bohong, yang suka menyinggung orang dan sebagainya, semuanya dijauhi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya nih. Coba, karena kita sekarang membahas tentang hari akhir, ada yang tahu hari akhir itu apa? Tuh, silakan Rianti. Hari akhir adalah hari kiamat, hari hancurnya alam semesta beserta isi manusia. Iya, ya. Hari akhir itu adalah hari kiamat, yang artinya adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, ya. Ada yang tahu juga hari kiamat itu seperti apa kedahsyatannya? Tidak. Ya, ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, kita jelaskan mengenai hari akhir itu ya. Di mana hari akhir itu cukup luar biasa ya. Artinya luar biasa di sini tidak bisa dibayangkan kedahsyatannya oleh mata manusia ya. Nah, di depan Ibu sudah menampilkan ada materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Nah, di sana ada gunung meletus ya. Gunung meletus menyeramkan tidak? Menyeramkan. Coba bayangkan kalau hari kiamat yang meletusnya itu bukan hanya gunung ya, tapi alam semesta. Bisa hidup gak kita? Tidak ya. Maka kita harus selalu meyakini, karena yang namanya rukun iman ya, apalagi iman kepada hari akhir ya, itu harus diyakini meskipun kejadiannya masih dirahasiakan oleh Allah ya. Nah, rukun iman itu ada berapa? Apa aja? Iman kepada Allah. Apalagi? Rukun iman itu ada 6 ya. Dan dari keenam itu salah satunya adalah iman kepada hari akhir. Nah, tujuan dari kita mempelajari ya iman kepada hari akhir itu adalah yang pertama nih, supaya kita mengetahui arti dari hari akhir itu apa sih. Bukan kita hanya harus tahu, oh hari akhir itu bagian dari rukun iman saja, bukan ya, tapi kita juga harus tahu arti dari rukun iman yang ke-5 itu, yaitu hari akhir ya. Yang kedua ya,
akhir itu ya memiliki nama-nama yang banyak. Yang pertama ada al-waqiah ya. Artinya adalah hari yang pasti kejadiannya ya. Tidak akan bisa mengelak, tidak akan bisa dihindari. Cuma Allah masih merahasiakan ya. Yang berikutnya hari akhir juga biasa disebut dengan al-haq ya. Al-haq itu adalah hari yang nyata dan benar adanya ya. Siapapun nanti tidak akan bisa menghindari ya. Karena apa? Itu pasti terjadi ya dan tidak bisa dianggap sebagai mimpi karena itu adalah kenyataan. Yang berikutnya adalah at-tamah ya. At-tamah itu adalah bencana kehancuran yang dahsyat, yang besar ya. Yang mana kehancurannya itu bukan satu tempat saja tapi seluruh alam semesta ya. Dan masih juga ada beberapa nama-nama lainnya seperti al-zalzalah misalnya, itu artinya adalah keguncangan. Yang mana yang berguncangnya itu bukan satu titik ya, tapi seluruh bumi. Sok bayangkan kita ya baru dapat gempa di satu titik aja, contohnya seperti kemarin ya, takutnya sudah luar biasa ya. Bayangkan kalau misalnya seluruh dunia ya, yang berguncangnya bukan di Indonesia saja ya, tapi di seluruh negara ya, otomatis sudah tidak ada yang akan takut tidak? Ya. Jadi harus sudah siap dari sekarang ya, meskipun kita masih anak-anak, kita masih remaja ya, kita harus sudah mempersiapkan. Karena apa? Yang namanya manusia itu punya jatah umur yang berbeda ya, tidak bisa disamakan ya antara ibu dengan kalian gitu ya. Tetap ya jatah usianya akan berbeda seperti itu. Makanya sudah sejauh mana kita mempersiapkan hari akhir di usia kalian yang belasan ini seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya, masih banyak lagi ya nama hari kiamat itu ya. Yang berikutnya, kiamat itu terbagi menjadi dua ya. Ada kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat kecil. Dan juga ada kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat besar. Nah, yang pertama di sini adalah kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat yang terjadi pada sebagian orang ya, yang mana jenis dari kiamat sugro ini adalah bencana alam ya, kematian ya, itu termasuk dari kiamat sugro. Yang mana tidak semua orang mengalami kejadian itu, tapi hanya sebagian kecil di wilayah atau daerah-daerah tertentu. Contohnya ya, kiamat sugro misalnya bencana alam ya. Di daerah A terjadi tanah longsor sampai menimbulkan korban jiwa dan korban materi ya. Yang mana korban jiwanya itu ada yang meninggal, ada yang luka-luka. Nah, itu kan hanya di wilayah tertentu dan tidak terjadi di kita. Nah, mungkin di wilayah itu mereka yang mengalaminya itu sedang mengalami kiamat sugro ya. Karena apa? Mereka mengalami kejadian di luar dari yang biasa ya. Contohnya ada yang sampai meninggal dunia. Tidak semua orang bisa menerima kehilangan seseorang ya. Makanya ketika ada seseorang yang meninggal ya, apalagi kejadiannya karena bencana gitu ya, itu sedihnya akan luar biasa gitu ya. Apalagi kalau orang yang mengalaminya mungkin akan sulit untuk menjalani kehidupan setelahnya gitu, karena kehilangan seseorang itu akan berbeda dengan kita hanya luka tergores atau apa gitu ya. Nah, itu untuk kiamat sugro. Apalagi sekarang ya, zaman modern, ternyata zaman modern itu dunia malah semakin tua, yang mana kondisinya itu semakin memprihatinkan
banyak bencana di mana-mana. Bencananya juga banyak, bukan hanya satu ya, tapi ada tanah longsor, ada banjir, ada juga apa? Angin topan ya. Terus hujan es, badai dan seterusnya ya. Nah, itu yang termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang berikutnya adalah kiamat kubro. Nih, apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro atau kiamat besar nih, yaitu berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan kehancuran alam semesta. Yang mana? Nih, kejadian kiamat kubro itu terjadi secara serempak, ya, tidak satu-satu, tidak seperti itu, tapi semuanya, ya, bersamaan, ya. Yang namanya kiamat kubro sendiri, ya, kehancuran alam semesta dan seluruh isinya termasuk kematian semua makhluknya, ya, yang Allah kehendaki, ya. Nah, untuk alam semesta sendiri, ya, nanti akan hancur apabila malaikat Israfil sudah meniupkan trompet sangkakala yang pertama. Ya, karena kiamat itu tidak akan terjadi kalau malaikat Israfil belum meniupkan trompet sangkakala. Mau tidak? Ya, udah siap untuk kiamat? Belum, ya. Nah, untuk kiamat kubro sendiri ini memiliki tanda-tanda ya, di mana tanda-tanda ini bisa dirasakan saat ini, ya. Karena untuk kiamat kubro ada tanda kecil dan tanda besar. Ya, untuk tanda kecil, contohnya ada yang tahu tanda kecil? Ya, ya. Untuk tanda dari kiamat kubro. Ya. Yang pertama ada kiamat kubro dengan tanda kecil. Tanda kecilnya contohnya banyak sekali orang-orang yang ya menyalahi kodrat. Artinya mereka tidak apa istilahnya bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Ya, salah satunya adalah melakukan operasi transgender. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ya. Tanda lainnya diantaranya ya terjadinya pembunuhan di mana-mana ya dengan kondisi yang disengaja. Dalam artian disengaja itu direncanakan. Sekarang hampir setiap hari ibu melihat berita itu ya begitu ya, kasus pembunuhan di mana-mana dengan kondisi korbannya itu mengerikan ya, ada yang sampai dimutilasi, dimasukin koper ya dan sebagainya ya. Nah, untuk bilang min dzalik ya, mudah-mudahan kita masih dijauhi. Nah, terus juga ya, yang namanya perjudian, yang namanya mabuk-mabukan ya, itu sudah dianggap biasa, termasuk perzinahan ya, sudah dianggap biasa. Ya, bahkan itu seperti dirayakan ya, sedangkan yang namanya perzinahan, mabuk-mabukan, berjudi dan seterusnya gitu ya, itu termasuk tanda kecil akan segera tibanya hari kiamat. Ya, mau tidak? Ya. Kalau kita melihat yang seperti itu, apakah harus dibiarkan? Tidak boleh. Ya, kita harus mengingatkan. Ya, kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, ya kalau kita tidak bisa, yang melaporkan kepada aparat dan sebagainya, gitu ya, supaya kejadian-kejadian itu bisa dihindari, ya, tidak terjadi di sekitaran kita. Gitu ya. Yang berikutnya, silakan di layar ibu sudah menuliskan ada tanda besar dari kiamat kubro. Ya, yang pertama kiamat kubro itu akan terjadi apabila malaikat Israfil sudah meniupkan trompet sangkakala yang pertama. Ya, kapan itu? Wallahu a'lam. Ya, tidak ada yang tahu. Terus nih, nanti ketika kiamat kubro terjadi ya, bayangkan alam semesta itu hancur ya. Bukan itu aja ya, tanda-tandanya yang sekarang yang harus diperhatikan dulu. Nanti akan keluarnya yang namanya Dajjal ya. Keluarnya Dajjal ya. Ada yang tahu lokasinya? Tidak ada ya, hanya
Dajjal itu memiliki postur tubuh yang tinggi besar, ya, kulitnya kemerahan, ya, bermata satu katanya, ya. Lalu di jidatnya itu ada tulisan tanda kafir, ya, wallahu a'lam ya. Semoga kita tidak menjadi manusia yang menjadi saksi keluarnya Dajjal. Amin. Yang berikutnya nanti akan ada Imam Mahdi, ya, yang akan menegakkan keadilan, dan Imam Mahdi itu nanti akan melawan Dajjal bersamaan dengan turunnya Nabi Isa, ya. Apalagi juga nanti akan ada yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa itu Ya'juj dan Ma'juj? Mereka itu adalah golongan yang berbuat kerusakan, ya. Dimanapun mereka melewati, ya, suatu tempat, maka tempat itu akan jadi rusak, ya. Dalam artian rusaknya hilang sumber mata air, ya, hilang pepohonan, tumbuhan, hewan-hewan dan sebagainya, ya. Karena yang namanya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah kelompok yang dia bergerombol, ya. Bergerombol di sana, mereka jumlahnya sangat banyak, bahkan dari kejauhan itu seperti manusia, tapi ketika didekati ternyata bukan, ya. Nah, berikutnya akan muncul awan hitam atau dukhan, ya, yang mana ini akan terjadi selama 40 hari, ya, berturut-turut. Dan awan ini bukan seperti awan yang biasa kita lihat seperti sekarang, ya, di mana awannya itu berwarna sangat gelap pekat sehingga matahari itu tidak bisa menembus, ya. Terus kondisinya itu dingin, ya, dingin sampai menusuk tulang, ya, sehingga tubuh kamu itu seperti diselimuti es, ya, dingin banget gitu, ya. Nah, siapa yang akan merasakan kedinginan dari dukhan ini? Yaitu orang-orang yang tidak mempercayai Allah, ya. Mau tidak? Tidak. Ya, alhamdulillah, ya, itu mah tidak mau, ya. Nah, si dukhan ini nanti baru akan hilang apabila, nah, matahari muncul. Cuma matahari itu munculnya bukan dari arah timur, ya, tapi nanti muncul dari arah barat, ya. Nah, ketika matahari muncul dari arah barat, nih, maka pintu tobat itu sudah ditutup, yang mana tidak ada seorang pun yang akan diterima tobatnya. Apalagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka menyadari ketika matahari terbit dari arah barat itu ternyata akan sebentar lagi tiba kiamat, gitu, ya. Nah, berikutnya binatang melata itu keluar pada pagi hari, yang seperti apa modelnya, bentuknya, dan jenisnya, ya, tidak ada yang tahu. Apakah sejenis reptil, apakah sejenis binatang buas seperti harimau dan sebagainya, nggak ada yang tahu bentukannya, ya. Cuma dalam beberapa ayat Al-Quran dijelaskan bahwa akan munculnya binatang melata pada pagi hari, ya. Kalau bisa dibayangkan, mungkin binatang melata yang seperti ular atau seperti kadal mungkin, ya, nggak ada yang tahu. Nah, dari tanda-tanda tadi, ya, maka akan muncul tanda-tanda yang sudah jelas terjadi hari kiamat, ya, yaitu malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakala yang pertama, ya, dan makhluk seluruh di alam semesta itu akan mati, ya. Yang kedua, ada penggambaran manusia di mana manusia itu seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung itu berhamburan, ya. So, gunung yang segede gitu berhamburan kayak manusia yang lagi lari-lari gitu. Kebayang nggak? Ya. Nah, gunung yang segede itu, bayangkan manusia hanya seperti anai-anai, nggak kelihatan anai-anai itu, ya. So, gimana dahsyatnya? Ya. Yang tadinya gunung itu berpijak di tanah, ya, bisa lepas, ya, karena kuasa Allah, ya. Terus menggambarkan manusia itu hanya seperti binatang anai-anai yang nggak kelihatan kalau secara langsung, kalau nggak diperhatikan jelas, gitu, ya. Yang berikutnya terjadi
beban yang berat. Apa yang beratnya itu? Semua isi bumi itu keluar, ya. Air meluap lebih dari tsunami, ya. Terus isi bumi itu kan ada seperti api, ya. Nah itu juga akan bercampur dengan air yang meluap, gunung-gunung yang hancur dan seterusnya, gitu ya. Yang berikutnya ada juga langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, ya, lautan meluap, kuburan dibongkar, ya. Dalam artian kuburan dibongkar itu karena terjadi goncangan, ya. Tuh bayangkan yang namanya planet-planet, bintang-bintang, matahari, bulan yang asalnya berada di titiknya, gitu ya, gak kegerakin dan seterusnya karena gerak itu hanya karena rotasi, gitu ya. So kalau tidak, ya, bagaimana mereka bergerak? Bergeraknya karena mereka dengan beban yang sangat berat, ya pasti akan langsung hancur, ya. Apalagi yang namanya luar angkasa, kita tidak tahu pijakannya di mana, gitu, ya. Bayangkan bumi, ya, kejatuhan bulan, kejatuhan matahari, kejatuhan bintang-bintang, gitu. Baru kejatuhan meteor kecil aja sudah menimbulkan gelombang yang sangat besar, ya, dan menimbulkan bekas yang cukup dalam, gitu. Apalagi ini, ya, semua benda yang ada di luar angkasa semuanya tumplek ke bumi, ya. Ya udah otomatis gitu, yang namanya bumi pasti akan hancur, ya. Yang berikutnya, ya, ya, bumi, ya, sudah tidak akan berwujud lagi karena alam semesta itu, ya, nanti akan kembali ke asalnya, ya. Karena penciptaan alam semesta kan ada teori Big Bang, ya, yang mana itu dari ledakan kembali meledak lagi, gitu, sehingga alam semesta akan hilang, ya, tanpa sisa, gitu, ya. Kemanakah, gitu ya, hancurnya? Wallahu a'lam, ya, seperti itu, ya. Nah itu adalah tanda-tanda besar, ya, dan tanda yang sangat dahsyat ketika terjadinya hari kiamat. Nah, setelah ini manusia itu kemana setelah hari kiamat? Ya, manusia nanti akan Allah bangkitkan. Kapan? Ya ketika nanti malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakala. Ya. Nah itu penjelasan materi hari akhir, ya, bersamaan dengan tanda-tandanya, ya, jenis-jenisnya, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sana? Ya. Bisa dipahami dari yang Ibu jelaskan? Bisa. Oke. Kalau bisa dipahami, kita berlanjut lagi. Ada beberapa dalil, ya, yang menjelaskan tentang ayat-ayat kejadian-kejadian hari kiamat, ya. Jadi ayat-ayat itu silahkan kalian cari, ya, dalil naklinya. Silahkan cari dalil nakli tentang hari kiamat. Silakan dibuka bukunya, ya. Silakan dibuka bukunya. Cari dalil nakli tentang hari kiamat, ya. Lalu tuliskan di kertas yang sudah Ibu siapkan, ya. Kalau sudah siap, nanti bisa dipresentasikan, ya. Bisa dipahami? Silakan ditulis di sini surat apa, ayat berapa, ya. Kalau ada yang kesulitan, silakan bisa bertanya kepada Ibu.
Jangan banyak-banyak aja. Yang kalian semua. Gimana kelompok ini gimana? Sedang dikerjakan ya. Kelompok ini sedang dikerjakan. Kesulitan tidak? Tidak. Ambil ini yang tadi. Jadi dicarinya boleh di di buku referensi ataupun di Al-Quran ya, atau di Bintama juga bisa. Ya. Karena udah disiapkan kan, bukunya udah ada, jawabannya juga udah ada. Tinggal kalian menuliskan dan mencari lagi gitu ya, mana ayat-ayat yang berkaitan dengan hari akhir.
Oke, gimana? Udah selesai? Udah. Ada yang belum ya? Diukur dulu ya. Yang belum silakan, masih ada waktu ya. Masih ada ya kelompok lain yang belum selesai ya. Biar nanti presentasinya yang lainnya menyimak. Selesai ya kalau ini. Satu. Ada yang belum selesai.
Nah, kalau ini gimana kelompok yang lain udah? Udah? Oke, coba kalau udah siapa yang mau presentasi lebih dulu? Oke, kelompok 3. Kelompok 3? Ya, Bapak silakan kelompok 3. Perkenalkan, dari kelompok 3 akan membacakan surat Al-Haqqah ayat 18 yang terkunci.
Artinya, apabila bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan benda-benda berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memberikan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengabaikan kebaikan seberat pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Kesimpulan dari surah Al-Najm ayat 1-8, ketika bumi berguncang dengan dahsyat mengeluarkan segala beban atas perintah Allah Subhanahu wa taala, di sanalah manusia akan bertanya pada bumi. Maka menceritakanlah bumi bahwa ini semua adalah balasan dari segala amal yang mereka perbuat. Allah adalah Zat Maha Teliti. Maka siapapun yang mengerjakan kejahatan atau kebaikan sekecil darah, niscaya Allah akan membalasnya. Ada yang menanggapi dari kelompok berikutnya? Oke, ya terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah membacakan Quran surat Al-Baqarah ya beserta dengan penjelasannya. Jadi sudah sangat jelas dalam Quran surat Al-Baqarah ini ya Allah memberikan kejelasan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan dihisab ya tanpa tanpa terlewat gitu. Bahkan setelah kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat itu, manusia tidak bisa berleha-leha karena mereka itu akan dibangkitkan dan akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan selama di dunia. Ya. Silakan kelompok terakhir. Karena masa itu berlebihan, ya kalau berdoa akan membacakan tentang Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal-'ihni al-manfus. Wa amma saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Kesimpulan yang kami tarik adalah, jadi pokoknya ayat 1-11 ini menjelaskan apa itu kiamat atau hari akhir, di mana manusia berterbangan seperti anai-anai dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, serta balasan surga dan neraka sesuai timbangan kebaikan setiap orang. Oke. Ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Tidak. Ya. Nah, penjelasan untuk Quran surat Al-Qari'ah ya. Itu Allah menggambarkan kedahsyatan hari kiamat, di mana menggambarkan manusia dan gunung-gunung itu ya dengan hal yang tidak dipikirkan gitu ya, dalam artian tidak ada dalam gambaran manusia gitu. Bagaimana manusia dianggap seperti anai-anai ya, lalu gunung-gunung itu seperti bulu yang berhamburan gitu ya, udah nggak kebayang gitu ya. Nah, berarti saking dahsyatnya Allah
Nah, seperti itu ya penjelasannya. Ya. Oke, terima kasih yang sudah presentasi ya. Dan nanti hasil presentasi itu dikumpulkan ya. Jangan lupa juga nanti dipelajari lagi hasil presentasinya karena untuk yang presentasi itu nanti akan menambah poin-poin untuk penilaian asesmen. Oke. Oke, silakan dikumpulkan dulu tugasnya. Oke, terima kasih. Coba sebelum Ibu lanjutkan ke kegiatan berikutnya, hasil dari penjelasan yang tadi Ibu sampaikan, ya. Untuk hari kiamat itu apa? Silakan Jepri ya. Arti dari hari kiamat. Kiamat adalah bertanda yaitu kemenangan hancurnya sehingga Allah semua. Oke, terima kasih. Tanda kiamat, ya. Ada kiamat kecil dan kiamat kubro, kiamat kubro ya. Kiamat kecil atau kiamat kubro, coba apa aja? Kelompok ini, silakan Farid. Kecil, kiamat kubro. Ya. Bencana alam sama sama. Iya. Ya, oke, terima kasih. Kalau kiamat kubro, coba untuk kelompok ini, Beben. Kiamat kubro seperti apa? Kiamat kubro itu tanda-tandanya hancurnya alam semesta. Ditandai dari keluarnya Dajjal. Apalagi Yajuj dan Majuj. Apalagi Imam Mahdi. Banyak ya. Ya. Nah itu ternyata alhamdulillah kegiatan hari ini banyak sekali yang menyimak dan bisa memahami apa itu arti hari kiamat, tanda-tandanya, ya, serta bagian-bagian dari tanda-tanda kiamat itu sendiri. Ya, mulai ada tanda besar, tanda kecil, ya tadi sudah dijelaskan. Oke, yang berikutnya, ya, Ibu punya satu studi kasus dan itu harus dikerjakan oleh kalian, ya, didiskusikan lagi, ya, nanti didiskusikan dan biasa dipresentasikan, ya. Untuk studi kasusnya nanti setiap kelompok itu akan berbeda, ya. Jadi Ibu akan menyiapkan kertas, ya. Silakan ini nanti diisi studi kasusnya, ya. Nanti Ibu akan memberikan studi kasusnya
masyarakat. Belakangan ini ramai penyimpangan sosial di masyarakat. Apakah penyimpangan sosial termasuk tanda akhir zaman? Silahkan jelaskan. Apakah penyimpangan sosial termasuk tanda akhir zaman? Silahkan jelaskan. Oke, untuk kelompok 3, ya, silakan dicatat dulu. Ya, kemajuan teknologi di era sekarang, sedang berkembang pesat. Apakah kemajuan teknologi termasuk tanda akhir zaman? Akhir ya, tanda hari akhir. Begitu ya, bukan akhir zaman, tanda hari akhir. Apakah kemajuan teknologi termasuk tanda hari akhir? Silakan jelaskan. Ya, waktunya ya 5 menit. Silakan didiskusikan ya jawabannya. Ya. Silakan didiskusikan bagaimana penyimpangan sosial itu contohnya pasti banyak.
penyimpangan sosial dan standar kesehatan. Penyimpangan sosial tidak secara langsung dan tunggal dianggap sebagai tanda reaksi. Namun dalam beberapa konteks agama, menunjukkan penyimpangan sosial yang meluas dapat diartikan sebagai salah satu dari banyak gejala sosial dengan tanda-tanda zaman atau akhir zaman. Dalam ajaran Islam, misalnya penyimpangan sosial dan moralitas yang kami disebutkan sebagai pertanda buruk yang terjadi pada akhir zaman. Oke, terima kasih. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Tidak. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok 2 ya, Ibu meneruskan ya. Untuk penyimpangan sosial pada dasarnya memang tidak secara langsung ya, tidak termasuk dalam tanda hari kiamat gitu. Tapi dari kejadian-kejadian tersebut ya, itu mengarah kepada beberapa tanda yang diberitakan oleh Allah gitu ya, tentang hari kiamat akan segera tiba. Salah satunya adalah banyaknya kaum yang menyukai sesama jenis, nah itu termasuk juga gitu ya. Ada yang pernah disampaikan ya. Oke, silakan kelompok berikutnya yang mana? Kelompok 1 siap? Ya. Silakan presentasikan. Perkenalkan, saya Felicia Seki, perempuan dari kelompok 1. Kelompok kami mendapatkan pertanyaan yaitu, akhir-akhir ini sering terjadi bencana. Apakah bencana termasuk tanda hari akhir? Jawaban dari kelompok kami yaitu iya, termasuk. Karena bencana alam adalah kiamat sugro dan sebagian tanda-tanda akhir zaman yang menunjukkan ketidakseimbangan di bumi dan kebesaran Tuhan seperti yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ya, terima kasih. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Ya, Ibu perjelas lagi. Akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam. Apakah bencana alam itu termasuk tanda akhir zaman? Iya. Ya, termasuk karena untuk bencana alam sendiri itu bagian dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang mana kiamat sugro atau kiamat kecil itu adalah tanda awal akan segera tibanya hari kiamat kubro. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Berikutnya kelompok terakhir ini. Kelompok 3. Silakan presentasikan hasil dari diskusi. Perkenalkan, saya Muhammad Arifan Fauzan, perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3 mendapatkan pertanyaan, apakah kemajuan teknologi di era sekarang sedang berkembang pesat? Apakah kemajuan teknologi termasuk tanda hari akhir? Jawaban dari kelompok 3 yaitu iya termasuk. Karena kemajuan teknologi juga dapat dipandang sebagai salah satu tanda hari akhir. Apalagi dalam beberapa perspektif pandangan Islam yang menyebutkan bahwa kemajuan teknologi termasuk sebagai bagian dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Apalagi sekarang kemajuan teknologi semakin dahsyat sampai potensi penggunaan senjata pemusnah massal seperti nuklir yang termasuk ke kiamat sugro. Kenapa? Karena jika meledak itu pemusnahan bersama pada satu titik itu. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Ya, terima kasih kelompok 3. Nah, Ibu lengkapi untuk kelompok 3 mengenai kemajuan teknologi ya. Itu memang bisa menjadi salah satu tanda dari kiamat besar akan segera tiba ya, karena kemajuan teknologi itu termasuk dari tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Karena apa? Dari yang Ibu lihat ya, bermacam-macam teknologi yang muncul, ternyata itu malah menimbulkan dampak kerusakan yang cukup besar gitu ya, pada lingkungan atau kepada alam. Yang mana dari sumber energi yang diambil untuk perubahan teknologi itu, mereka menggunakan dengan tidak berpikir bagaimana nanti masa depan bumi gitu ya. Karena mereka mengambil sumber energinya itu secara besar-besaran ya, meskipun itu mempermudah manusia di era sekarang,
manusia menggunakan teknologi itu ya dengan mengambil sumber energi yang digunakan secara besar ya, seperti halnya nuklir misalnya ya, kan sumber energinya bukan dari matahari saja, bukan dari air saja, tapi juga bahan-bahan lain yang ada di bumi gitu ya, yang dibuat sedemikian rupa ya dan dibentuk untuk kepentingan tertentu gitu ya. Dan apabila itu terjadi kebocoran atau misalnya terjadi miskonsepsi gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang dibuat gitu ya, itu bisa menjadi bom atau bumerang untuk yang membuat itu sendiri dan bisa menghancurkan bagian dari wilayah bumi tertentu gitu. Ya, salah satunya nuklir. Nuklir kalau meledak atau tidak sesuai dengan prosedurnya ya, itu bisa menghancurkan manusia secara massal ya dalam radius mungkin ribuan kilometer atau sebagainya ya. Nah, itu untuk kemajuan teknologi, kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik ya mungkin aman ya. Tapi kalau kita rakus, yang namanya manusia kan rakus ya, tidak puas dengan satu hal, satu aspek gitu, maka kalau kita tidak bijak ya bisa mencelakai kita sendiri seperti itu ya. Nah, itu penjelasannya bisa dipahami? Oke. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, untuk kegiatan hari ini ternyata kita berada di penghujung ya kegiatan kita, yang mana ternyata materi hari akhir itu cukup luar biasa ya, bisa dipahami oleh kalian ya, dan juga bisa membuka ya pemikiran kalian tentang tanda-tanda hari akhir itu sudah ada ya di pikiran kalian, diungkapkan, didiskusikan, ternyata jawabannya luar biasa semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk hari ini mungkin kegiatan kita ibu akhiri ya. Dan untuk kegiatan berikutnya nanti kita akan mempelajari masih topik iman kepada hari akhir dengan materi yang berbeda. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tahapan-tahapan alam akhirat, di mana tahapan alam akhirat itu dimulai dari sejak apa? Ada yang tahu? Ya, mulai dari ketika manusia masuk alam barzah. Ya, alam barzah itu adalah alam kubur. Ya, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan dan dikasih umur panjang untuk kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini ucapkan terima kasih ya. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan